Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok A5 akan membahas tentang gizi masyarakat dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat Veteriner dan One Health. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Dr. Hewan Ida Bagus Ngurah Swacita MP, Dr. Hewan Iketut Swada MSI, Dr. Hewan Romi Muhammad dari Mufa MSI, Dr. Hewan Kadek Karang Agustina MP, Dr. Hewan Imade Sukada MSI, Dr. Hewan Iwayan Masatenaya MPhil PhD, dan Profesor Dr. Hewan Iwayan Suardana MSI. Adapun anggota kelompok dari A5 yang pertama ada Yuyun Setianingsih dengan NIM akhir 008, Imam Rahman dengan NIM akhir 013, dan Mega Gina Dwi Rahmawati dengan NIM akhir 037. Gizi dan fungsinya. Gizi adalah susunan kimia dari suatu makanan atau zat-zat yang terkandung dalam makanan yang berguna bagi kesehatan tubuh. Gizi dikelompokkan menjadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk mencapai kesehatan yang optimal, diperlukan makanan bukan sekedar makanan, tetapi makanan yang mengandung gizi atau zat-zat gizi. Adapun fungsi dari zat gizi yang pertama itu protein. Diperoleh dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan protein nabati dan makanan dari hewan disebut dengan protein hewani. Adapun fungsinya yaitu membangun sel-sel yang rusak, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon, dan membentuk zat inti energi, yang misalnya 1 gram energi kira-kira menghasilkan 4,1 kalori. Yang kedua, lemak. Berasal dari minyak goreng, daging, margarin, dan lain sebagainya. Fungsi pokok lemak bagi tubuh ialah pertama, menghasilkan kalori terbesar dalam tubuh manusia, yaitu gram lemak menghasilkan 9,3 kalori. Kemudian sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan sebagai pelindung terhadap bagian-bagian tubuh tertentu dan pelindung bagian tubuh pada temperatur yang rendah. Selanjutnya karbohidrat. Berdasarkan gugus penyusun gulanya dapat dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Fungsi karbohidrat adalah juga salah satu pembentuk energi yang paling murah karena pada umumnya sumber karbohidrat ini dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan baik itu beras, jagung, singkong, dan sebagainya yang merupakan makanan pokok. Selanjutnya vitamin yang dibedakan menjadi dua, yakni vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan vitamin yang larut dalam lemak vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini memiliki fungsi masing-masing, yaitu vitamin A berfungsi sebagai pertumbuhan sel-sel epitel dan sebagai pengatur kepekaan rangsangan sinar pada saraf dan mata. Vitamin B1 berfungsi untuk metabolisme karbohidrat, keseimbangan air dalam tubuh, dan membantu penyerapan zat lemak oleh usus. Vitamin B2 berfungsi dalam pemindahan rangsang sinar ke saraf mata dan enzim dan berfungsi dalam proses oksidasi dalam sel. Vitamin B6 berfungsi dalam pembentukan sel darah dan dalam proses pertumbuhan serta pekerjaan urat saraf. Vitamin C berfungsi sebagai aktivator dalam perombakan protein dan lemak, dalam oksidasi dan dehidrasi dalam sel, dan penting dalam pembentukan trombosit. Vitamin D berfungsi sebagai pengatur kadar kapur dan fosfor bersama kelenjar anak gondok, memperbesar penyerapan kapur dan fosfor dari usus, dan mempengaruhi kerja kelenjar endokrin. Vitamin E berfungsi mencegah perdarahan bagi wanita hamil, serta mencegah keguguran dan perlakuan pada saat sel sedang membelah. Vitamin K berfungsi dalam pembentukan protrombin yang berarti penting dalam proses pembekuan darah. Dan yang terakhir itu mineral, terdiri atas zat kapur, zat besi, zat fluor, natrium, klor, kalium, dan yodium. Secara umum, fungsi mineral adalah sebagai bagian dari zat yang aktif dalam metabolisme atau sebagai bagian penting dari struktur sel dan jaringan. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, gizi dibagi menjadi dua, yakni gizi klinik dan gizi masyarakat. Gizi klinik
berkaitan dengan masalah gizi pada individu yang sering atau sedang menderita gangguan kesehatan akibat kekurangan atau kehilangan gizi, bersifat menitik beratkan pada kuratif daripada preventif dan promotifnya. Sedangkan gizi masyarakat yaitu berkaitan dengan gizi masyarakat, yang dimana lebih ditekankan pada pencegahan atau prevensi dan peningkatan atau promotif. Selanjutnya itu adalah penyakit gizi. Konsumsi gizi makanan pada seseorang dapat menentukan tercapainya tingkat kesehatan atau sering disebut dengan status gizi. Apabila tubuh berada pada tingkat kesehatan gizi optimum, di mana jaringan jenuh oleh semua zat gizi, maka disebut status gizi optimum. Dalam kondisi demikian, tubuh terbebas dari penyakit dan mempunyai daya tahan yang setinggi-tingginya. Apabila konsumsi gizi makanan pada seseorang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, maka akan terjadi kesalahan gizi atau malnutrition. Malnutrition mencakup kelebihan gizi atau nutrisi disebut gizi lebih, overnutrition, dan kekurangan gizi atau gizi kurang disebut dengan undernutrition. Penyakit atau gangguan kesehatan akibat kelebihan atau kekurangan zat gizi yang telah merupakan masalah kesehatan masyarakat khususnya di Indonesia antara lain sebagai berikut. Next slide. Oke, yang pertama itu adalah penyakit kurang kalori dan protein atau disingkat dengan KKP. Penyakit ini terjadi karena ketidakseimbangan antara konsumsi kalori dan karbohidrat dan protein dengan kebutuhan akan energi, atau terjadinya defisiensi atau defisit energi dan protein. Nah, apabila konsumsi makanan tidak seimbang dengan kebutuhan kalori, maka akan terjadi defisiensi tersebut, kurang kalori dan protein. Penyakit ini dibagi ke dalam beberapa tingkat, yakni yang pertama itu adalah KKP ringan atau berat badan anak mencapai antara 84% sampai 95% dari berat badan menurut standar Harvard. Yang ke B itu adalah KKP sedang. Kalau berat anak hanya mencapai 40% sampai 60% dari berat badan menurut standar Harvard. Yang ketiga itu adalah KKP berat atau gizi buruk. Kalau berat badan anak kurang dari 60% dari berat badan menurut standar Harvard. Selanjutnya yang kedua adalah penyakit kegemukan, yaitu obesitas. Penyakit ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara konsumsi kalori dan kebutuhan akan energi, yakni konsumsi kalori terlalu berlebih jika dibanding dengan kebutuhan atau pemakaian energi. Kelebihan energi ini dalam tubuh disimpan dalam bentuk lemak. Pada keadaan normal, jaringan lemak ditimbulkan dan di tempat-tempat tertentu di antara dalam jaringan subkutan dan dalam jaringan tirai usus. Seseorang dikatakan penderita obesitas bila berat badannya pada laki-laki melebihi 15% dan pada wanita melebihi 20% dari berat badan ideal menurut umurnya. Yang ketiga itu adalah anemia, penyakit kurang darah. Penyakit ini terjadi karena konsumsi zat besi atau Fe pada tubuh tidak seimbang atau kurang dari kebutuhan tubuh. Zat besi merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh, yang sangat diperlukan dalam pembentukan darah, yakni dalam pembentukan hemoglobin. Di samping itu, Fe juga diperlukan oleh enzim sebagai penggiat. Zat besi Fe lebih mudah diserap usus halus dalam bentuk ferro. Penyerapan ini mempunyai mekanisme autoregulasi yang diatur oleh kadar ferritin yang terdapat dalam sel mukosa usus. Dalam kondisi Fe yang baik, hanya sekitar 10% saja dari Fe yang terdapat dalam makanan yang diserap ke dalam mukosa usus. Ekskresi Fe dilakukan melalui kulit di dalam bagian tubuh yang aus dan dilepaskan oleh permukaan tubuh yang jumlahnya sangat kecil sekali. Selanjutnya adalah xenophalmia atau defisiensi vitamin A. Penyakit ini disebabkan karena kekurangan konsumsi vitamin A. Gejala-gejala penyakit ini adalah kekeringan pada epitel biji mata dan kornea. Karena
ekskresi cairan glandula lacrimalis yang menurun, terlihat selaput bola mata keriput dan kusam bila biji mata bergerak. Fungsi mata berkurang menjadi hemeralopia atau niktalpia, yang oleh awam disebut buta senja atau buta ayam, karena tidak sanggup melihat pada cahaya remang-remang. Pada stadium lanjut, sel-selnya menjadi lunak yang disebut dengan keratomalacia dan dapat menimbulkan kebutaan. Fungsi vitamin A sebenarnya mencakup 3 fungsi, yakni fungsi dalam proses melihat, dalam proses metabolisme, dan proses reproduksi. Selanjutnya itu yang kelima adalah penyakit gondok endemik. Zat iodium merupakan zat gizi esensial bagi tubuh karena merupakan komponen dari hormon tiroksin. Zat iodium ini dikonsentrasikan di dalam kelenjar gondok glandula tiroid yang digunakan dalam sintesis hormon toksin. Hormon ini ditimbun dalam folikel kelenjar gondok, terkonjugasi dalam protein globulin, maka disebut triglobulin. Apabila diperlukan, triglobulin ini pecah dan terlepaslah hormon tiroksin yang keluar dari folikel kelenjar ke dalam aliran darah. Nah, kekurangan zat iodium ini berakibat pada kondisi hipotiroidisme, kekurangan iodium dan kelenjar tiroid, sehingga tubuh mencoba mengompensasinya dengan cara menambah jaringan kelenjar gondok. Baik, yang selanjutnya itu ada D, kelompok rentan gizi. Kelompok rentan gizi merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang paling mudah menderita gangguan kesehatan atau rentan karena kekurangan gizi. Nah, kelompok rentan gizi ini terdiri atas beberapa kelompok, yaitu terdiri dari kelompok bayi yang berumur 0 sampai 1 tahun, kemudian kelompok balita berumur 1 sampai 5 tahun, kelompok anak sekolah berumur 6 sampai 12 tahun, kelompok remaja yaitu berumur 13 sampai 20 tahun, kelompok ibu hamil, kemudian kelompok ibu menyusui, dan juga kelompok usia lanjut. Nah, kelompok usia lanjut termasuk kelompok rentan gizi, meskipun kelompok ini tidak dalam proses pertumbuhan maupun perkembangan. Hal ini karena pada usia lanjut ini terjadi proses degenerasi yang menyebabkan kelompok usia ini mengalami kelainan gizi. Nah, yang pertama itu ada kelompok bayi. Bayi ini memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat. Nah, untuk pertumbuhan bayi yang baik, zat gizi yang dibutuhkan adalah kebutuhan akan protein, kemudian kalsium, vitamin D, vitamin A, maupun Fe. Secara alamiahnya, sebenarnya zat gizi tersebut sudah terkandung di dalam ASI. Nah, oleh sebab itu, apabila gizi makan ibu cukup baik dan anak diberi ASI sampai umur 4 bulan, zat-zat gizi tersebut sudah dapat mencukupi. Pemberian ASI saja tanpa makanan tambahan lain sampai umur 4 bulan ini disebut pemberian ASI eksklusif. Nah, di samping itu, ASI juga mempunyai keunggulan, yakni mengandung imunoglobulin yang memberikan daya tahan tubuh pada si bayi yang berasal dari tubuh ibunya. Imunoglobulin yang didapat ini dapat memberikan daya tahan pada si bayi sampai umur 6 bulan. Nah, kemudian ada masa peralihan ASI, yaitu pemberian makanan tambahan. Harus dilakukan sesuai dengan kondisi anatomi dan juga fungsional alat pencernaan bayi. Setelah pemberian ASI eksklusif berakhir, maka mulai umur 4 bulan, bayi diberi makanan tambahan. Itu pun makanan yang sangat halus. Selanjutnya, mulai umur 9 bulan, bayi sudah dapat diberi makanan tambahan yang lunak. Kemudian pada umur 18 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai umur 18 bulan dapat diberikan makanan agak keras atau semi solid. Nah, sampai umur 2 tahun, akhirnya pada umur 2 tahun ini ASI diberhentikan atau anak disapi dan sudah dapat diberi makan seperti orang dewasa. Kelompok yang selanjutnya itu ada kelompok anak balita. Anak balita juga merupakan kelompok umur yang rawan gizi dan rawan penyakit. Beberapa kondisi atau anggapan yang menyebabkan anak balita ini rawan gizi dan rawan kesehatan, yaitu karena anak balita ini baru berada dalam masa transisi dari makanan bayi ke makanan orang dewasa. Selanjutnya, karena anak balita ini biasanya sudah mempunyai adik, sehingga ibunya ini kurang memberikan perhatian kepada anaknya. Kemudian anak balita ini juga sudah mulai main di tanah dan juga sudah lebih sering main di lingkungannya sendiri. Nah, sehingga terpapar dengan lingkungan yang kotor maupun kondisi yang memungkinkan untuk terinfeksi dengan berbagai macam penyakit. Dan juga anak balita ini belum dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga dalam memilih makanan anak balita ini cenderung adanya kesalahan.
Kelompok selanjutnya itu ada kelompok anak sekolah. Pada umumnya, kelompok anak sekolah ini merupakan kelompok umur yang mempunyai kesehatan yang lebih baik jika dibandingkan dengan kesehatan anak balita. Masalah yang timbul pada kelompok ini biasanya adalah berat badan rendah, kemudian defisiensi Fe yaitu kurang darah, dan juga defisiensi vitamin E. Kelompok remaja. Nah, pada anak remaja biasanya aktif pada kegiatan-kegiatan jasmani, termasuk olahraga. Nah, oleh sebab itu, apabila konsumsi makanan tidak seimbang dengan kebutuhan akan kalori untuk pertumbuhan dan kegiatan-kegiatannya, maka akan terjadi defisiensi yang akhirnya dapat menghambat pertumbuhannya. Kelompok selanjutnya itu ada kelompok ibu hamil. Mengapa ibu hamil? Karena ibu hamil ini berhubungan dengan proses pertumbuhan, yaitu pertumbuhan janin yang dikandungnya dan juga pertumbuhan berbagai organ tubuh sebagai pendukung proses kehamilan. Nah, apabila kebutuhan akan kalori, protein, vitamin, dan mineral yang meningkat pada ibu hamil ini tidak dapat terpenuhi melalui konsumsi makanan ibu hamil, akan terjadi kekurangan gizi. Kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat berakibat pada berat badan bayi pada waktu lahir rendah, kemudian juga ada kelahiran prematur, ataupun lahir dengan berbagai kesulitan dan atau bayi yang dilahirkan akan mati atau meninggal. Yang selanjutnya itu ada kelompok ibu menyusui. Air susu ibu atau ASI merupakan makanan utama bayi. Oleh sebab itu, untuk menjamin kecukupan ASI bagi bayi, makanan ibu yang sedang menyusui harus diperhatikan. Nah, kemudian ASI yang dikeluarkan oleh ibu menyusui adalah 800-800 ml per hari. Untuk itu, ibu yang sedang menyusui memerlukan tambahan 800 kalori sehari dan tambahan protein sebanyak 25 gram seharinya. Nah, kemudian gangguan yang biasanya terjadi akibat ibu kekurangan makanan ataupun nutrisi adalah ibu menjadi kurus, kemudian adanya kerusakan gigi, kemudian adanya osteoporosis pada ibu. Kelompok selanjutnya yaitu adalah kelompok usia lanjut atau usila. Nah, konsumsi makanan untuk usila secara kuantitas tidak sama dengan pada kelompok rentan yang lain. Yang penting di sini adalah kualitas makanan, dalam arti keseimbangan zat gizi harus dijaga. Yang selanjutnya ada pengukuran status gizi masyarakat yang terdiri atas berat badan per umur, kemudian tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi, dan juga lingkar lengan atas atau LLA menurut umur. Pertama ada berat badan per umur. Berdasarkan klasifikasi dari Universitas Harvard, keadaan gizi anak diklasifikasikan menjadi 3 tingkat, yaitu ada gizi baik, kemudian gizi lebih, dan juga gizi kurang. Nah, untuk negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, klasifikasi status gizi anak didasarkan pada 50 persentil dari 100% standar Harvard. Klasifikasi dari standar Harvard yang sudah dimodifikasi yaitu yang pertama ada gizi baik apabila berat badan bayi atau anak menurut umumnya lebih dari 89% standar Harvard. Kemudian ada gizi kurang yaitu apabila berat badan bayi atau anak menurut umurnya berada di antara 60,1% sampai 80% standar Harvard. Dan juga ada gizi buruk yaitu apabila berat badan bayi atau anak menurut umurnya 60% atau kurang dari standar Harvard. Yang kedua ada tinggi badan menurut umur. Pengukuran status gizi bayi dan anak balita berdasarkan tinggi badan menurut umur juga menggunakan modifikasi standar Harvard, yaitu gizi baik apabila tinggi badan bayi atau anak menurut umurnya lebih dari 80% standar Harvard. Kemudian ada gizi kurang, yaitu apabila tinggi badan bayi atau anak menurut umurnya antara 70,1 sampai 80% dari standar Harvard. Dan juga ada gizi buruk apabila tinggi pada bayi dan anak menurut umurnya 70% atau kurang dari standar Harvard. Nah, yang selanjutnya itu ada yang ketiga yaitu ada berat badan menurut tinggi. Pengukuran berat badan menurut tinggi badan ini diperoleh dengan mengkombinasikan berat badan dan tinggi badan per umur menurut standar Harvard yang juga diklasifikasikan menjadi gizi baik, gizi kurang, dan juga gizi buruk. Nah, untuk gizi baik yaitu apabila berat badan bayi atau anak menurut tingginya lebih dari 90% standar Harvard. Kemudian gizi kurang apabila berat badan bayi dan anak menurut tingginya berada antara 70,1 sampai 90% standar Harvard. Dan adapun gizi buruk apabila berat badan bayi atau anak menurut tingginya
yaitu 70% atau kurang dari standar Harvard. Dan yang terakhir adalah lingkar lengan atas atau LLA menurut umur. Nah, klasifikasi pengukuran status gizi bayi atau anak berdasarkan lingkaran lengan atas. Yang sering digunakan adalah yang mengacu kepada standar Wolanski. Dengan klasifikasinya yaitu ada gizi baik, gizi kurang, dan juga gizi buruk. Yang pertama ada gizi baik, yaitu apabila LLA atau lingkar lengan atas anak atau bayi menurut umurnya lebih dari 85 standar Wolanski. Kemudian ada gizi kurang apabila LLA bayi atau anak menurut umurnya berada di antara 70,1 sampai 85% standar Wolanski. Dan yang terakhir ada gizi buruk apabila LLA bayi atau anak menurut umurnya yaitu 70% atau kurang dari standar Wolanski. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok A5. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Kami dari A5 pamit undur diri dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.